Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut berita utamanya. Seorang balita di Cirebon diserang monyet liar hingga kritis. Terancam dipecat lebih dari 1.000 orang tenaga kesehatan honorer di Kabupaten Sumedang berunjuk rasa. Setelah sempat dibekukan akibat tewasnya 2 orang bobotoh bulan lalu, Stadion GBLA kembali diizinkan gelar pertandingan sepak bola. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Seorang pria di Subang tersengat aliran listrik saat akan memperbaiki atap yang bocor. Meski nyawa korban berhasil diselamatkan, korban mengalami luka bakar. Sungguh malang nasib Kusnandar. Ia tersengat aliran listrik saat akan memperbaiki atap sebuah kantor perusahaan gadai milik swasta yang bocor. Mengetahui hal itu, rekan korban yang berada di lokasi kejadian berusaha menyelamatkan nyawa korban. Rekan korban mencoba evakuasi tubuh korban yang tergantung di kabel listrik usai tersetrum. Kecelakaan kerja yang terjadi di Kelurahan Cinangsi, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang diduga akibat tangga yang dinaiki oleh korban bergeser hingga menyentuh kabel listrik. Tadi saya ini lagi ngebenerin itu genteng. Iya, dari Jakarta ada genteng yang bocor, cuman selang beberapa menit mungkin udah selesai, pas bagian turun dia udah tahu tangganya goyang, ya kena listrik gitu, jatuh. Jadi Setelah dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Puskesmas Cibogo agar mendapatkan perawatan medis. Meski nyawa korban berhasil selamat, namun korban mengalami luka bakar pada bagian leher dan punggung. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Ya, informasi selanjutnya masih dari Kabupaten Subang. Kecelakaan lalu lintas kembali terjadi di jalur Pantura. Kali ini 1 unit mobil patroli polisi dan 2 unit truk terlibat kecelakaan. 1 unit kendaraan patroli Polsek Pamanukan yang ingin putar balik dari arah Cirebon menuju Jakarta di jalur Pantura tepatnya di Pamanukan, Kabupaten Subang, tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh 1 unit truk hingga mobil polisi masuk ke jalur lawan. Di waktu yang sama, datang truk lain yang membawa tebu melintas dari arah Jakarta menuju Cirebon. Karena menghindari mobil polisi yang melintang di jalan, sang sopir banting setir hingga truk yang dikemudikannya hilang kendali dan terguling. Kejadiannya mobil polisi mau putar balik, ya kan, terus ditabrak mobil Herbal dari belakang, langsung menutup jalan saya sebelah kiri tadi pelan-pelan. Bisanya terbalik menghindar atau bagaimana? Hindarin saya, Pak. Menghindari tabrakan. Dari mobil polisi yang langsung menutup jalan saya. Oh, Terus saya ngerem nggak nyampe. terbalik jadinya. Diduga kecelakaan ini disebabkan sopir truk yang menabrak mobil polisi mengantuk. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Lalu lintas dari arah Jakarta menuju Cirebon dan sebaliknya sempat tersendat lantaran terhalang mobil polisi dan truk yang melintang di jalan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Banjir dan longsor di Garut Jumat 15 Juli lalu mengungkap sebagian besar korban sebenarnya telah direlokasi dari tempat ini 5 tahun lalu. Mereka kembali ke tempat rawan bencana karena faktor ekonomi. Kondisi ini diungkapkan oleh Bupati Garut saat meninjau daerah Cimacan yang cukup parah diterpa banjir. Daerah ini adalah zona merah rawan bencana dan warganya sudah pernah direlokasi ke tempat yang lebih aman tahun 2017 lalu. Daerah ini kan sudah dinyatakan daerah merah. Makanya kami ini kan mengganti tanah mereka di sini kan sudah punya rumah di sana. Saya ganti 2017. Kan pada waktu itu mereka mengeluhkan di sana terlalu jauh ke mata pencaharian. Di sini kan di pasar di mana wah jauh dan segala macam. Nah, itu kita akan lakukan nanti yang terbaik ya. Lahan kritis penyebab banjir dan tanah longsor juga akan kembali ditata perizinan penggunaannya agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang bisa menyebabkan bencana.
sedangkan zona merah akan dikosongkan dan penghuninya direlokasi. Untuk lahan-lahan kritis yang pasti dengan kasat mata aja pasti akan timbul longsor, itu yang segera akan dilakukan antara pemerintah daerah entah Provinsi Jawa Barat dengan BNPB bekerja sama untuk mengatasi lahan-lahan kritis tersebut. Termasuk juga mungkin dalam pengeluaran izin-izin terkait dengan pengelolaan lahan itu nanti akan diatur sedemikian rupa oleh BNPB juga telah memberikan bantuan pangan dan kebutuhan dasar pengungsi selama masa tanggap bencana, dan untuk jangka menengah pasca masa tanggap, BNPB akan memberikan bantuan hunian sementara pengungsi selama rumah mereka rusak dan tidak bisa ditempati. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Ya, seorang bocah di Cirebon diserang oleh monyet liar hingga kritis. Monyet liar ini ditembak mati oleh komunitas pemburu karena dianggap membahayakan warga. Dengan membawa senjata, tim gabungan dari polisi, TNI, komunitas pemburu dan warga memburu monyet liar yang telah menyerang seorang balita hingga kritis. Tim gabungan mengepung tempat persembunyian monyet liar yang berlokasi di kebun desa Setu Patok, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Setelah diburu selama 1 jam, monyet liar ini kemudian ditembak mati oleh komunitas pemburu karena dianggap membahayakan warga setempat, terutama anak-anak. Saking kesal dan marah melihat warganya tadi bocah 4 tahun itu, Devan itu sampai robek perutnya sebelah kiri dan keluar ususnya. Kenapa nggak melakukan tembakan bius atau gimana? Kami sudah koordinasi dengan Dinas Pertanian, juga ada hadir dokter hewan tadi. Kalau memang itu membahayakan warga sekitar, mangga silakan dipersilakan kepada pemburu pada sore hari ini. Peristiwa penyerangan monyet liar terhadap seorang balita berawal saat korban bersama ibunya berjalan di tengah kebun. Secara tiba-tiba, monyet liar menyerang korban hingga korban mengalami luka yang cukup parah pada bagian perut. Ikut sama ibunya tuh nyuci, habis mandi, terus pulang tuh di kebun tuh dikejar sama monyet. Monyet liar, Bu? Iya, monyet liar. Ukurannya kira-kira? Besar yang sama anaknya aja gedean monyet. Usai ditembak mati, monyet liar ini kemudian dikubur di area kebun, sementara korban kini sedang menjalani operasi di Rumah Sakit Gunung Jati. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon. Ya, kita beralih ke informasi lain. Diduga melakukan tindak kekerasan seksual terhadap gadis di bawah umur, 2 orang pria yang mengaku sebagai orang pintar atau dukun ditangkap polisi. Muhammad Aung Saputra alias Habib Dadan dan Bambang ditangkap polisi atas kasus dugaan tindak kekerasan seksual terhadap gadis di bawah umur. Kedua tersangka ditangkap di lokasi berbeda. Aung Saputra ditangkap di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, sementara Bambang ditangkap di tempat prakteknya di kawasan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Kepada korbannya, kedua pelaku mengaku sebagai dukun atau orang pintar yang bisa mengusir roh jahat. Modus itu dilakukan kedua pelaku untuk mencabuli korbannya. Selama bulan Juli 2022, sudah ada 5 orang gadis di bawah umur yang menjadi korban pencabulan. Dan ketika pelaku melihat ada korban anak RA, pelaku juga mengatakan bahwa di dalam tubuh korban anak ini banyak benda-benda yang harus dikeluarkan supaya dia terbebas dari gangguan makhluk-makhluk gaib. Dengan atas tipu daya tersebut, pelaku melakukan perbuatan asusila terhadap korban. Dari para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti pakaian korban, pisau, hingga benda berbentuk jenglot. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Abbas melaporkan dari kota Cimahi. Ya, sempat buron selama 10 hari, Polres Sukabumi berhasil menangkap 1 orang anggota geng motor yang membacok seorang pengemudi motor di Kelurahan Jayanti, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi hingga tewas. Salah satu pelaku berinisial P alias Gili yang merupakan otak pembacokan ditangkap di tempat persembunyiannya di area Tambang Emas, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Polisi terpaksa mengadiahi timah panas kepada P karena mencoba kabur saat akan ditangkap. Mengetahui rekannya ditangkap, kedua pelaku lainnya kemudian menyerahkan diri. Saat ini polisi masih memburu 1 orang pelaku lainnya atas
perbuatannya, para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Akan satu tindakan tegas terukur terhadap saudara G, yang memang saudara G ini pelaku utama dalam